Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran ilmu penyakit. Sekarang kita akan membahas tentang gagal jantung domestik. Gagal jantung domestik. Nah, seperti kita tahu bahwa fungsi jantung itu adalah untuk memompa darah. Jika jantung memiliki kegagalan untuk menjalankan fungsinya, yaitu tidak bisa memompa darah atau tidak bisa memenuhi kebutuhan tubuh, maka dia dikatakan menderita gagal jantung domestik. Jadi di sini definisinya, kegagalan jantung dalam memompa darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian setelah definisinya dijelaskan, kita masuk ke klasifikasi. Klasifikasi gagal jantung domestik. Ada 4 kelas. Ini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kelas 1 itu jika pasien dapat melakukan aktivitas berat tanpa keluhan. Aktivitas berat tanpa keluhan. Kelas 2 jika pasien tidak dapat melakukan aktivitas lebih berat dari aktivitas sehari-hari tanpa keluhan. Tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari tidak dapat melakukan aktivitas yang ini ya, yang lebih berat dari aktivitas sehari-hari tanpa keluhan. Misalnya kalau sehari-hari dia tidak terbiasa mengangkat galon, maka ketika dia mencoba untuk mengangkat galon, maka dia akan mengalami keluhan seperti itu. Terus kemudian kelas 3 bila pasien tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa keluhan. Ini tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa keluhan. Sehari-hari tanpa keluhan. Ya, yang keempat ini pasien tidak dapat melakukan aktivitas atau harus tirabaring. Tahu ya tirabaring itu apa? Tirabaring itu bed rest. Bed rest harus rebahan. Kalau nggak rebahan dia terengah-engah. Misalnya haus, dia mau jalan kaki untuk ambil minum, dia tidak bisa, dia terengah-engah. Jadi dia harus memerlukan bantuan orang lain untuk mengambilkan air minum seperti itu. Terus kemudian kita masuk ke etiologi. Kita masuk ke etiologi. Ini bisa karena faktor eksternal dari luar jantung. Misal dia punya penyakit hipertensi renal atau hipertiroid dan anemia. Ini yang eksternal. Kalau internal dari dalam jantung, misalnya dari otot jantungnya. Seperti itu. Ada faktor eksternal luar jantung, kemudian internal jantung.
jantung. Terus setelah kita masuk ke etiologi, kita masuk ke manifestasi klinis. Kita masuk ke manifestasi klinis. Manifestasi klinis dari gagal jantung kongestif itu adalah peningkatan volume intravaskuler. Peningkatan volume intravaskuler. Kelihatan ya? Sepertinya saya salah spidol ini. Terus kemudian ada kongesti jaringan akibat tekanan arteri dan vena yang meningkat akibat turunnya curah jantung. Dua, kongesti jaringan. Terus yang ketiga adalah edema pulmonar. Edema pulmonar ini akibat peningkatan tekanan vena pulmonalis menyebabkan cairan mengalir dari kapiler paru ke alveoli, kemudian dimanifestasikan dengan batuk dan nafas pendek. Terus kemudian ada edema perifer. Edema perifer, tahu ya, yang dia bengkak itu. Terus kemudian edema perifer ini akibat peningkatan tekanan vena sistematik. Kemudian dia ada yang mengeluh pusing, kekacauan mental atau confusion, letih, intoleransi jantung terhadap latihan dan suhu panas, ekstremitas dingin, oligouria akibat perfusi darah dan dari jantung ke jaringan dan organ yang rendah. Kemudian sekresi aldosteron, hipertensi natrium dan cairan serta peningkatan volume intravaskuler akibat tekanan perfusi ginjal yang menurun akibat pelepasan renin ginjal. Ini aja yang kalian pelajari ya, ada 5. Ada peningkatan volume intravaskuler, kemudian kongesti jaringan, edema pulmonal, terus kemudian edema perifer, kemudian pusing. Ini saja. Terus kemudian setelah itu kita masuk ke pemeriksaan penunjang. Ayo kakak sama papa, adik. Terus kemudian kita masuk ke studi diagnostik atau pemeriksaan penunjang. Ini cek
bisa ke hitung sel darah lengkap, kemudian hitung sel darah putih, analisa gas darah, kemudian bisa fraksi lemak, terus serum katekolamin, sedimentasi, kemudian tes fungsi ginjal, tes fungsi ginjal. Ini untuk menilai efek yang terjadi akibat CHF terhadap fungsi hepar atau ginjal. Kemudian ini kita harus mencek tiroidnya juga. Kemudian kita bisa pakai ekokardiogram. Ini untuk menilai pembesaran ruang jantung. Terus kemudian bisa melalui kardiak scan ya, untuk menilai otot jantung. EKG juga bisa, kateterisasi jantung bisa, EKG, kateterisasi jantung bisa, ronsen torak juga bisa, dan ronsen torak. Terus setelah pemeriksaan penunjang kita masuk ke penata laksanaan. Kita bisa. Penata laksanaan. Tujuan dasarnya itu adalah meningkatkan oksigenasi. Dengan terapi O2 dan menurunkan konsumsi oksigen dengan pembatasan aktivitas. Jadi harus istirahat. Kemudian meningkatkan kontraktilitas jantung. Terus kemudian menurunkan beban jantung. Untuk intervensi keperawatan apa di sini? Berarti kita pakai itu pembatasan aktivitas ya, lebih ke tiap harinya. Kalau untuk medis itu bisa melalui obat-obatan untuk jantung. Terus kemudian aktivitas fisik ini seperti itu ya, jadi dia menghindari aktivitas. Bahkan untuk penyakit yang berat dia dianjurkan untuk banyak beristirahat. Kemudian menghentikan rokok itu juga bisa, alkohol. Kemudian transplantasi jantung, kemudian bisa kardiomioplastik. Kemudian diagnosa keperawatan apa yang mungkin muncul? Diagnosa keperawatan ini mirip-mirip sama yang kemarin, kayak penurunan curah jantung, kemudian pola nafas tidak efektif, kemudian perfusi jaringan tidak efektif, kemudian gangguan pertukaran gas. Ini juga bisa. Kelebihan volume cairan kayak cemas, kemudian kurang pengetahuan itu juga bisa. Sudah untuk materi hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada gangguan dalam teknis. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan langsung japri ke Ibu bisa, atau nanti minta materi juga tidak apa-apa lewat PJ ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.